Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah terlihat kita mulai pertemuan kelima hari ini itu mengenai kreativitas, berpikir kreatif. Saya yakin kita semua di kelas ini semuanya adalah anak-anak yang kreatif, orang-orang yang kreatif. Jadi kalau ada yang beranggapan kalau diri kalian itu kurang kreatif, itu mungkin kalian cuma kurang melatihnya saja, tapi setiap anak itu pasti punya kreativitas seperti itu. Jadi kalian harus percaya kalau saya ini kreatif seperti itu. Kita flashback dulu untuk memahami entrepreneurship dan apa kaitannya dengan kreativitas. Kita mengenal dua istilah, yaitu ada entrepreneurship, ada intrapreneurship. Entrepreneurship kewirausahaan, yang satunya intrapreneurship. Nah, apa itu? Kita lihat ya di sini. Sekarang kita memasuki era industri berapa? Kalau lihat dari tampilan slide ini, era industri keberapa? Itu ada gambarnya. Sekarang kita masuk ke era yang ke 4.0 4.0 ya, keempat. 4.0. Industri yang pertama itu saat ditemukan mesin uap. Industri kedua saat orang mulai bisa produksi massal, saat orang mulai bisa membuat assembly line atau model perakitan produk secara massal. Industri 3 itu saat ada komputer, saat mulai ditemukan otomatisasi dan semuanya serba elektronik. Dan yang sering kita dengar yaitu era industri 4.0, era industri 4.0 itu adalah eranya IoT atau Internet of Things. Nah, makanya Pak Adi kasih kalian tugas itu mengelola toko online di marketplace itu, karena ini adalah era 4.0, Internet of Things, era jaringan, era network. Sebenarnya dulu semua orang itu melakukan kegiatan wirausaha. Kalau rumah kalian itu di desa, mungkin masih sering melihat sawah ya. Kemudian ada beberapa orang yang merawat sawah itu, bertani. Dulu sebenarnya semua orang melakukan kegiatan wirausaha, karena zaman dulu adalah pertanian, perkebunan, jadi semuanya bergerak di bidang itu, agraria. Itu adalah kegiatan produksi sebenarnya, karena memproduksi sesuatu, merawat tanaman, kemudian merawat kebun, memproduksi sesuatu. Nah, siapa yang membantu? Bapak, ibu, dan anak-anaknya. Maka ada istilah banyak anak banyak rezeki, itu karena di masa dulu bapak ibu bekerja di sawah dibantu sama anak-anaknya, sehingga semakin banyak anak yang membantu maka produktivitasnya akan semakin meningkat, rezekinya akan semakin banyak. Karena apa? Karena banyak yang membantu. Coba kalau hanya dilakukan oleh bapak ibu dan satu anak, nah itu maka ada istilah seperti itu. Kemudian mereka juga bekerja di rumah memproduksi sesuatu, seperti misalnya kalau bisa berkayu ya, kayu ya, crafting, mungkin bapaknya akan membuat meja, membuat kursi di rumah, atau membuat anyaman untuk ibunya. Nah, seperti itu. Jadi mereka kerja di ladang atau di sawah, kerja di rumah, semuanya produksi sesuatu. Kewirausahaan adalah kita memproduksi sesuatu. Di masa lalu barang, kalau sekarang mungkin ada jasa dan macam-macam. Itulah berwirausaha. Sehingga bisa dikatakan semua orang di masa lalu adalah wirausahawan. Kemudian kita masuk ke era revolusi industri yang mesin uap. Era revolusi industri ke berapa? Mesin uap tadi Satu. Satu, Pak. ke satu. Era mesin uap. Mesin uap itu membantu pekerjaan manusia. Mesin membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah lagi. Dari yang dulunya manual, misalnya membuat kain, kemudian bisa dibantu dengan mesin. Sehingga mulai muncul orang-orang kaya yang punya kapital. Orang-orang kaya punya kapital itu artinya apa? Kapital artinya modal.
Sehingga inilah yang memunculkan namanya revolusi industri di Inggris, karena era mesin uap dimulai di sana, di Eropa. Orang-orang kaya yang punya modal ini akhirnya membuat suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan mulai muncul ya. Kemudian mereka merekrut orang-orang yang tidak punya modal atau orang-orang biasa untuk bekerja di perusahaannya dengan imbalan apa? Dengan dikasih imbalan ga Gaji. gaji Gantung. gaji. Nah, itulah akhirnya muncul yang namanya karyawan. Sejarahnya seperti itu. Jadi ada orang-orang kaya punya kapital, dia bikin suatu usaha, kemudian dia merekrut orang-orang yang tidak punya modal, tidak punya usaha untuk bekerja di perusahaannya dia dengan imbalan gaji, sehingga muncul namanya karyawan, employee. Kemudian ini adalah era dari perusahaan, era dari company. Nah, kemudian yang bisa bekerja di perusahaan siapa waktu itu? Yang bekerja di perusahaan adalah orang-orang dewasa, orang-orang pria dewasa dan wanita dewasa, sehingga akhirnya anak-anak tidak bekerja di perusahaan. Seperti itu. Ada aturannya, anak-anak tidak boleh bekerja. Sehingga dipisahkanlah antara anak-anak dan wanita agar tidak bekerja pada waktu itu. Nah, sehingga ini muncul akhirnya ada pembedaan nih antara orang yang berwirausaha atau punya produksi sendiri dengan orang yang ikut orang lain untuk bekerja di perusahaannya. Sehingga pemahamannya jadi seperti itu. Jadi ada wirausahawan, ada orang yang employee, karyawan, bekerja ikut orang lain. Di masa lalu sebenarnya semua orang adalah wirausahawan. Nah, lalu kalau jadi karyawan apakah nggak bisa jadi entrepreneur atau jadi wirausahawan? Nah, makanya muncul istilah intrapreneurship. Intrapreneurship itu adalah sifat-sifat wirausahawan yang diterapkan di dalam perusahaan. Nah, di masa sekarang sifat-sifat ini mulai disadari oleh pemilik perusahaan agar para karyawannya berjiwa intrapreneurship. Entrepreneurship adalah orang-orang yang mampu melihat peluang dan memanfaatkannya. Nah, jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya karyawan yang isinya adalah karyawan yang kreatif, mampu melihat peluang, memanfaatkannya. Nah, ini adalah sifat-sifat intrapreneurship. Kemudian menemukan ide dari kesulitan, kemudian mengubah kesulitan tersebut menjadi sebuah peluang usaha. Berpikir kreatif. Nah, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang sukses dengan produknya karena karyawannya menemukan ide-ide dari kesulitan yang dialami orang lain. Kemudian dia bisa memberikan solusi sehingga kesulitan itu jadi sebuah opportunity, jadi sebuah peluang. Ada sebuah masalah yang bisa kita lihat menjadi sebuah peluang. Tetapi tidak semua orang itu bisa melihat peluang tersebut. Banyak orang yang hanya fokus melihat masalahnya saja. Sekarang Pak Adi berikan satu ilustrasi gambar. Menurut kalian ini gambar apa? Silakan. Silakan boleh ngasih pendapat. Saya melihat gambar ini atau saya melihat gambar itu. Coba. Gambar apakah itu? Perempuan. Orang tua. Oke. Perempuan, Pak. Orang tua. Perempuan. Perempuan muda apa tua? Muda, Pak. Muda. Tadi ada yang bilang perempuan tua. Orang tua. Pakai baju bulu-bulu tebal. Ini udah ada satu ya, ada yang bilang perempuan tua, ada yang bilang perempuan muda, ada yang lain. Coba, ini kan dua kan udah sharing nih, ada satu pendapat lain. Coba. Kepala burung, Pak. Kepala burung. Ini beda banget ini, ada perempuan tua, perempuan muda, ada yang ngelihatnya kepala burung.
Ada lagi yang lain mungkin? Gak ada? Coba Mbak Lisa, apa ini? Ngelihat apa Mbak Lisa? Perempuan, Pak. Muda apa tua? Sedang apa ya? Nggak terlalu tua sih. Nggak terlalu tua. Iya. Oke. Jadi ini bisa dilihat sebagai perempuan tua loh. Tapi bisa juga dilihat sebagai perempuan muda dan bisa dilihat sebagai kepala burung juga bisa. Jadi jawaban kalian itu benar semua sebenarnya. Masih ada yang nggak bisa melihat perempuan tuanya nggak di sini? Saya sih bisa sih. Coba kalau perempuan muda dia terlihat dari arah mana? Samping. Pak, yang tua yang putih itu ya, Pak? Ayam putih. Ya bisa aja juga jadi ayam putih juga bisa. Nggak ada Nggak, kerikilnya. maksudnya tuh yang sebelah kanan itu yang tua gitu ya, Pak? Jadi kalau yang perempuan tua itu terlihat dari arah samping. Kalau yang perempuan muda terlihat dari arah samping belakang. Jadi hidungnya perempuan tua itu menjadi bagian pipi sama rahangnya perempuan muda. Nah, coba kalian telaah lagi, kalian lihat lagi. Nah itu, jadi dari satu gambar kita bisa melihat banyak perspektif, banyak sudut pandang. Begitupun juga dengan sebuah masalah, sebuah problem. Setiap orang pasti sudut pandangnya beda-beda. Seperti kita ngelihat gambar ini tadi. Tadi Mbak Lisa bilang ini perempuan muda. Tadi ada yang bilang perempuan tua, ada yang bilang burung. Semuanya beda-beda kan perspektifnya. Nah, kita ngelihat sebuah masalah yang bisa menjadi sebuah bisnis ya. Sebuah permasalahan bisa dilihat menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Ada dua orang anak muda dari Amerika, namanya Joe Gebbia sama Brian Chesky. Dia ini founder dari salah satu perusahaan yang mungkin kalian tahu, tapi mungkin nggak terlalu familiar dengan foundernya, nggak seperti Mark Zuckerberg atau Steve Jobs yang terkenal ya. Foundernya ini nggak terlalu sering muncul di berita. Dia founder dari apa? Nah, kita lihat dulu kisahnya, story-nya. Tahun 2007 di San Francisco, dua orang sahabat tadi, Brian Chesky sama Joe Gebbia ini baru saja pindah dari kota New York. Nah, mereka nggak punya kerjaan, pengangguran. Kemudian mereka juga kesulitan membayar sewa apartemen dan mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, ini adalah sebuah masalah yang dialami mereka, yang nantinya justru membuka jalan bagi mereka punya perusahaan yang salah satu perusahaan yang terbesar di dunia. Kita lihat di sini. Nah, suatu hari di kota tersebut ada konferensi internasional ya, desain industri. Kemudian ini menarik banyak pengunjung karena banyak orang datang ke kota. Nah, mereka melihat suatu peluang karena semua kamar hotel di kotanya itu sudah dipesan orang. Dan apartemen yang mereka sewa tadi itu ada sisa. Sehingga mereka beli airbag ya, kasur udara, kemudian diiklankan. Jadi mereka mengiklankan kamar sisa di apartemen mereka tanpa perabotan, hanya pakai airbag kasur udara. Diiklankan di internet. Mereka menyebutnya airbed and breakfast. Jadi kasur udara dan sarapan. Kamu saya kasih kamar nggak ada isinya hanya kasur udara sama nanti tak kasih sarapan. Sewanya dibuat murah dan mereka bikin ya sarapannya juga cuma sereal sama telur. Diiklankan di internet. Nggak disangka keesokan harinya ada 3 orang yang berminat nginap di apartemen mereka, dan mereka juga nggak nyangka dari sesuatu yang iseng-iseng saja seperti itu.
Jadi mereka ini kalau laku ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa, toh mereka juga nggak ngeluarin biaya gitu seperti itu. Jadi mereka malah justru kaget waktu ada 3 orang yang berminat untuk nginap di apartemen mereka. Nah, itu adalah awal mula dari kisah satu perusahaan besar yang namanya Airbnb. Kalian kalau buka aplikasi atau buka website, itu sekarang sudah ada di banyak negara. Dengan Airbnb kita bisa menyewakan rumah atau kamar kita atau apartemen kita kepada orang-orang, nanti kita akan mendapatkan bayaran dari Airbnb. Jadi kita yang menentukan tarif sendiri, kita yang memberikan layanan kamar sendiri di situ. Jadi Airbnb ini akhirnya jadi perusahaan yang cukup besar yang merevolusi untuk industri perhotelan ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hotel tapi kemitraan. Intinya sama seperti Gojek. Kalau Gojek kan dia memfasilitasi orang yang punya sepeda motor ya untuk menjadi driver. Kalau Airbnb dia memfasilitasi orang yang punya kamar untuk menyediakan layanan room service kepada orang-orang yang mau menginap di situsnya. Kalian bisa buka situsnya Airbnb. Nah, itulah awalnya mereka mendirikan Airbnb. Jadi tadi kepanjangannya apa? Airbnb tadi air bed and breakfast. Ya, Breakfast. jadi kasur udara dan sarapan. Nah, mereka memungkinkan untuk sekarang kita ya untuk mendaftarkan atau menyewa properti kita untuk digunakan dalam waktu jangka pendek. Bisa harian, 1 hari, 2 hari, terserah kita. Seperti itu. Dan ini sekarang cukup populer di kalangan para backpackers yang orang yang nggak punya uang berlebih untuk nginap di hotel berbintang. Mereka buka situs Airbnb, kemudian bisa mencari tempat tinggal yang di dekat lokasi yang mereka mau wisata. Di Jogja sudah cukup banyak loh. Kalau saya buka webnya, di sekitar kampus kita aja sudah banyak sekali yang menyewakan rumahnya atau kamarnya di dalam situs Airbnb. Coba kalian cek deh di Airbnb, cari yang terdekat dengan rumah kalian, ada nggak? Kalau di sekitar kampus sudah banyak situ. Apalagi kalian yang rumahnya dekat-dekat tempat wisata ya, kayak di Sleman atau di dekat-dekat tujuan wisata, itu pasti sudah banyak yang mendaftarkan di Airbnb. Nah, saat ini ada berapa properti yang disewakan di situ? Ada 191 negara yang sudah dimasuki oleh Airbnb dan ada 2 juta properti yang sudah masuk di situ. Harga sewanya yang menetapkan siapa? Pemilik rumah. Jadi nanti ada profit sharing dengan Airbnb-nya. Nah, itulah kekuatan dari bagaimana orang bisa melihat sebuah masalah kemudian mengubahnya menjadi sebuah peluang. Kemudian dia juga pintar karena dia bisa membranding sebuah peluang itu menjadi bisnis yang menguntungkan. Tadi dia bikin branding atau brand name Airbnb, kepanjangan dari Air Bed and Breakfast. Jadi sangat menunjukkan identitas dari perusahaannya dia. Nah, kalau kita lihat pasti sudah sering mendengar merek-merek seperti Coca-Cola, kemudian Adidas atau McDonald's seperti itu. Kalau Pak Adi tanya, sepatu merek apa yang pertama kali terlintas di benak kalian? Gak usah mikir, coba sebutin. Gak usah mikir. Merek sepatu, gak usah mikir. Silakan. Nike. Kompas. Oke. Kompas, ada juga Kampes sekarang, ada Kampus juga. Itu nanti mungkin menarik kita pelajari. Kalau sepatu Kompas itu kan ada versi parodinya ya, yang kemudian dituntut sama Kompas. Iya, Pak. Kemudian sekarang kalau nama merek untuk pasta gigi, silakan, nggak usah mikir, langsung sebutin. Pepsodent. Pepsodent ya. Sekian, Pak. Pepsodent.
Nah, dari semua yang kalian Bodohmu. bilang itu ya, itu menunjukkan bahwa nama merek itu sudah melekat di dalam apanya kalian. Sebenarnya nama merek itu sudah melekat di dalam apanya kalian. Dalam diri kita, Pak. Di dalam pikiran kita ya, dalam diri kita, dalam pikiran kita, atau di dalam benak kita. Itulah yang disebut dengan positioning. Jadi positioning itu bukan masalah produknya, tetapi bagaimana memposisikan nama merek kita di dalam pikirannya si pelanggan kita atau customer kita. Jadi positioning itu bukan merekayasa produk, tetapi merekayasa pikiran pelanggan gitu. Itulah positioning yang sudah sangat kuat. Nah, tahapannya sebelum sampai ke positioning yang kuat itu ada banyak. Mulai dari segmentasi, targeting, baru kemudian ke positioning. Itu kalau dalam teori branding. Nah, kita lihat dulu yang pertama dulu. Kita bahas mengenai brand. Brand itu bisa dikatakan nama, brand name, desain, simbol, atau kombinasi dari itu semua. Itu disebut dengan brand. Bahasa Indonesia merek ya, brand itu. Kemudian fungsinya adalah mengidentifikasi produk dan membedakannya dari para pesaingnya. Jadi supaya orang bisa membedakan antara brand yang satu dengan brand yang lain. Ada beberapa elemen dari brand. Ada 5 elemen, yaitu brand name, brand mark, trade name, trade karakter, sama trademark. Ini ada 5 elemen dari brand. Kalau brand name ya merek produk kita, nama merek. Sekelompok kata, huruf atau angka yang mewakili produk yang dapat diucap. Harus mudah diucapkan, khas dan dapat dikenali. Nah, teman-teman di sini udah punya nama merek kan? Yang kelompok, coba kalian udah punya nama merek belum? Untuk produk yang nanti akan dipresentasikan. Belum ya? Belum. Kemudian ada brand marks, itu adalah simbol atau desain. Ini mungkin termasuk warna atau huruf yang beda-beda. Kalau McDonald's ya brand marksnya itu M ya, M besar, warnanya kuning. Kalau kita lihat dari jauh udah kelihatan karena dia pasti pasang itu besar sekali. Kemudian brand marknya Yamaha apa? Gambar apa? Yamaha. Ada yang motornya Yamaha kan? Ada, Pak. Ya, brand marknya Yamaha itu ya, gambar Pak. apa itu? Coret-coretan, Pak. Bukan. Brand marknya Yamaha, coba kalian perhatikan logo di motor kalian itu nanti, itu gambar garpu tala. Alat musik ya, garpu tala Yamaha. Nanti dilihat deh di rumah, motor Yamahanya siapa atau motor punyamu, itu garpu tala. Itu ya, jadi brand mark itu sangat melekat ke orang-orang kalau brand kita udah jadi gitu. Kemudian trade name. Trade name ini nama merek perusahaannya, bisa juga jadi branding juga, seperti Disney. Disney itu kan perusahaannya Disney. Kemudian Kellogg's punya beberapa produk lagi, tapi nama perusahaannya adalah Kellogg's. Ini serial Kellogg's. Kemudian karakter sekarang. Nah, kalau karakter itu yang bentuknya misalnya badut ya, atau bentuk lebah, atau bentuk kartun manusia seperti itu. Nah, McD juga punya trait karakter. Trait karakternya McD itu apa? Coba. Tahu nggak kalian? Trait karakternya McDonald's. Donald bebek. Bukan. Trait karakternya McDonald's itu badut ya, Ronald McDonald's. Iya kan?
Ronald McDonald. Nanti kalian coba deh lihat gambarnya deh di internet. Itu trait karakternya McDonald's. Indomaret dia punya trait karakter loh, Indomaret. Ingat nggak trait karakternya Indomaret? Lebah, Pak. Ya, namanya siapa? Nggak tahu. Namanya Domar, si Domar. Kalian kalau ke Indomaret, kalian di pintu itu udah ada si Domar itu, biasanya ditempel di stiker di situ. Itu trait karakter. Kalau trademark itu adalah nama yang sudah didaftarkan atau nama yang sudah dipatenkan. Biasanya nanti ada tandanya R kecil. Itu artinya R itu artinya register. Register itu artinya terdaftar. Sehingga kalau ada masalah orang pakai nama merek dengan yang sama dengan kita bisa menuntut. Seperti itu. Jadi register. Nah, bisa didaftarkan dengan biaya tentunya. Dan siapa yang lebih dulu mendaftarkan itulah yang punya hak atas nama merek itu. Jadi duluan siapa, modelnya seperti itu. Siapa yang lebih dulu dia yang berhak untuk mendapatkan trademark itu.